pemuda remaja, sekalipun dalam suasana keadaan yang menghimpit, namun kita sedang berjuang untuk memukul salib Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Demikian juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di malam ini, kehidupan kita di hari-hari terakhir, sehingga kehidupan kita di hari-hari terakhir ini merasa dipulihkan, diberi kekuatan baru, bagaikan sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi, sehingga kita berlari tidak jatuh, berjalan tidak lelah. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf, yaitu Kejadian pasal 39. Kita masih berada pada ayat, kita akan melihat ayat 7, 8 dan 9. Namun kita awali dulu dari ayat yang ke-6. Silakan. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dekatkan, baik. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu Kejadian 41 ya. Kita awali dulu dari Kejadian. Mohon maaf, Kejadian 41 dulu. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan 52, silakan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera Imam Gion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Amin. Selanjutnya, mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Mari kita simak tentang kesukaran Yusuf. Mari kita simak tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase ketiga atau yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara. Kejadian 40. Namun kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf di rumah Potifar. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Mari kita lihat peristiwa itu dalam Kejadian 39 ayat 6. Kejadian 39 ayat 6. Silakan, bagian B saja langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah
manis sikapnya, dan elok parasnya. Amin. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya, sesuai dengan Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan Wahyu pasal 12 ayat 1. Puji Tuhan. Pendeknya, keindahan dari mempelai perempuan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kafir, bagaikan Yusuf ada di tanah Mesir, bagaikan Yusuf ada di tanah Mesir. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita ikuti Kejadian 39 ayat 7. Kejadian 39 ayat yang ke-7, silakan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan Ya. aku. Kalau kehidupan rohani orang Kristen telah diberkati, atau kalau kehidupan rohani dari pemuda remaja telah diberkati, bahkan berkat rohani itu telah sampai pada puncaknya, yaitu mulia dan indah. Di sisi lain, lawan atau musuh yang paling dibenci oleh Tuhan, yakni kenajisan, akan datang dan berusaha untuk menjatuhkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebagaimana istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur. Sebagaimana istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur. Lanjut ayat 8 sampai dengan ayat 9. Itu harus diperhatikan dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau berkat rohani itu sudah sampai kepada puncaknya, yaitu mulia dan indah, maka di sisi lain, lawan atau musuh yang paling dibenci oleh Tuhan, yakni kenajisan, dosa kenajisan, akan datang dan berusaha untuk menjatuhkan. Sebagaimana istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur. Namun kita lihat kelanjutannya pada ayat 8 sampai dengan ayat 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Iya. dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Iya. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Terus Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Iya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Singkatnya, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Singkatnya, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Dengan demikian, kedudukan Yusuf terlihat dengan nyata. Istri pertama memiliki sikap yang tegas. Istri pertama, Yusuf memiliki sikap yang tegas. Strip yang kedua, kuat dan teguh hati. Strip yang ketiga, mempunyai pendirian yang benar. Strip yang ketiga, mempunyai pendirian yang benar. Amin. Puji Tuhan. Menunjukkan dengan kedudukan yang seperti di atas, menunjukkan bahwa satu, Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Satu, Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Puji Tuhan. Sejauh ini kita sudah menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dengan lain kata, firman yang berkuasa untuk mengadakan penyucian, supaya pada akhirnya kita menjadi suatu kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. 2. Yusuf memelihara harta yang indah. Jadi dengan kedudukan di atas tadi,
menunjukkan bahwa satu, Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Dua, Yusuf memelihara harta yang indah. Yusuf memelihara harta yang indah. Selanjutnya kita akan melihat pembuktian-pembuktiannya di dalam diri Yusuf. Selanjutnya kita akan melihat pembuktian-pembuktiannya di dalam diri Yusuf. Puji Tuhan. Diawali dengan bukti Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Bukti Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Yeremia 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 28. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi yang beroleh mimpi, Ya. biarlah menceritakan mimpinya itu. Ya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Iya. Terus? Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi harus menceritakan mimpinya itu dengan benar. Dan nabi yang beroleh firman Tuhan harus menceritakan firman Tuhan itu dengan benar. Amin. Amin. Berarti jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Berarti jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Tujuannya supaya terjagalah kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Dengan tujuan supaya terjagalah kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf adalah pribadi yang digambarkan dengan gandum. Berarti berisi penuh dengan firman Allah. Pendeknya, Yusuf adalah pribadi yang digambarkan dengan gandum. Berarti berisi penuh dengan firman Allah. Biarlah kiranya kita semua juga digambarkan seperti gandum, berarti berisi penuh dengan firman Allah, supaya ternyata nanti kehidupan kita ini benar dan murni, karena kita tidak menodai firman Allah yang sudah kita terima sampai malam ini. Amin. Contoh Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Contoh Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lebih benci lagi kepada Yusuf terus. Karena katanya kepada mereka, Ya. coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Terus? Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Ya. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Sujud menyembah kepada berkas Yusuf terus. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Ya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Puji Tuhan. Yusuf, di sini kita melihat Yusuf menceritakan kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya di hadapan kedua orang tuanya dengan benar, berarti tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Amin. Di sini kita melihat Yusuf menceritakan kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya di hadapan kedua orang tuanya dengan benar, berarti tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Dengan demikian, Yusuf menjaga kemurnian daripada firman Allah itu sekalipun ia dibenci. Dengan demikian ia menjaga kemurnian dari firman Allah itu sekalipun ia harus dibenci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Sampai pada hari ini saya tetap berpegang teguh kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni, yaitu firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, sekalipun harus ditolak. Amin, saudaraku. Sebab seorang nabi yang beroleh mimpi, ia harus menceritakan mimpinya itu dengan benar, sekalipun ia ditolak. Demikian juga seorang nabi yang memperoleh firman Tuhan, ia harus menceritakan firman Tuhan itu dengan benar, sekalipun ia harus ditolak. Bagaikan saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf oleh karena mimpinya itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Lebih baik ditolak manusia asal kita diterima oleh Tuhan, daripada ditolak Tuhan, kita diterima manusia tapi ditolak oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, pengajaran firman Allah yang benar dan murni harus disampaikan dengan benar. Syarat untuk menyampaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni tanpa menggunakan perasaan dan pikiran manusia daging. Syarat untuk menyampaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni, saudaraku, tanpa menggunakan perasaan dan pikiran manusia daging. Kita pun di dalam hal mendengar firman pengajaran mempelai tidak boleh dengan menggunakan pikiran dan perasaan manusia daging. Sebab firman Allah akan bertolak belakang dengan pikiran manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apalagi di dalam hal memikul salib, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Berarti kalau seorang pemimpin rumah Tuhan atau disebut penilik jemaat berusaha mempertahankan, ia berusaha untuk mempertahankan sidang jemaat supaya tetap berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dengan menggunakan perasaan dan pikiran manusia daging, menunjukkan bahwa ibadah dan pelayanan tersebut tidak memiliki pengajaran firman Allah yang benar dan murni, yang memang harus disampaikan dengan benar. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau seorang hamba Tuhan, gembala sidang, berusaha untuk mempertahankan sidang jemaat sehingga tetap berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, namun mempertahankan sidang jemaat dengan menggunakan perasaan dan pikiran manusia daging, menunjukkan bahwa di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu tidak mempunyai atau tidak memiliki pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu tidak ada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Resiko apabila pengajaran firman Allah yang benar dan murni disampaikan akan menimbulkan kebencian yang double, kebencian yang amat sangat. Puji Tuhan, memang itu harus terjadi. Mengapa demikian? Karena pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu tidak kompromi dengan dosa, walaupun sakit bagi daging. Tidak kompromi dengan dosa, walaupun sakit bagi daging. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, adapun kedua mimpi Yusuf tersebut ialah yang pertama, tampak satu ikat berkas tegak berdiri. Ya. Kemudian datanglah 11 berkas lain mengelilingi dan menyembah kepada berkas itu. Itu mimpi yang pertama. Amin. Yang kedua, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf.
tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Puji Tuhan. Lanjut Kejadian 37 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah hal ini diceritakannya Ya. kepada ayah dan saudara-saudaranya, Ya. maka ia ditegur oleh ayahnya. Ditegur oleh ayahnya terus. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Puji Tuhan. Kedua mimpi itu, oleh karena kedua mimpi Yusuf tersebut, strip pertama menimbulkan kebencian karena iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Ya. Oleh kedua mimpi itu, strip pertama menimbulkan kebencian karena iri hati dari saudara-saudara Yusuf tersebut. Strip yang kedua, Yusuf ditegur oleh Yakub ayahnya. Puji Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Yusuf siap menerima resiko, yaitu dibenci oleh saudara-saudaranya dan ditegur oleh ayahnya Yakub. Inilah resiko yang dialami seorang hamba Tuhan apabila ia menyampaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, pemuda remaja harus sadar bahwa firman Allah yang benar dan murni sanggup mengoreksi dan menegur kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Ya, namun sekalipun demikian Yusuf harus tetap menceritakan firman yang berisi gandum serta mimpinya itu dengan benar apapun resikonya. Amin, saudaraku. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyimak arti rohani dari kedua mimpi Yusuf tersebut. Selanjutnya kita akan menyimak arti rohani dari kedua mimpi Yusuf tersebut. Yang pertama tentang tampak satu ikat berkas gandum tegak berdiri. Yang pertama tentang tampak satu ikat berkas gandum tegak berdiri. Lalu datanglah 11 berkat saudara-saudaranya, mengelilingi dan sujud menyembah berkas itu. Ya. Mimpi Yusuf ini juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mimpi Yusuf ini juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Marilah kita melihat akan hal itu dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Silakan Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri Ya. tegak di hulu gunung-gunung. Berdiri tegak. Jadi sama dengan satu ikat berkas milik Yusuf berdiri tegak. Terus Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. ya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan, yakni Gunung Sion. Strip pertama, berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Amin. Strip yang kedua, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Inilah gunung tempat rumah Tuhan, yakni Gunung Sion. Strip pertama, berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Strip yang kedua, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sehingga
segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, yakni naik ke gunung Tuhan, gunung Sion. Gambar peristiwa ini seakan-akan menyembah bagaikan 11 berkas mengelilingi dan menyembah satu ikat berkas gandum Yusuf. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, yakni naik ke gunung Tuhan, gunung Sion. Peristiwa ini seakan-akan menyembah bagaikan 11 berkas mengelilingi dan menyembah satu ikat berkas gandum milik Yusuf. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Seakan-akan menyembah. Ketika naik ke gunung Sion, gunung Tuhan, seakan-akan menyembah bagaikan 11 berkas mengelilingi dan menyembah satu ikat berkas gandum milik Yusuf tersebut. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabnya, karena dua hal. Karena dua hal, yakni satu, dari Sion akan keluar pengajaran. Dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Mengapa nanti bangsa-bangsa berduyun-duyun naik ke gunung Sion, seakan-akan menyembah bagaikan 11 ikat berkas gandum milik saudara-saudara Yusuf, datang mengelilingi dan sujud menyembah satu ikat berkas gandum milik Yusuf. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Jawabnya karena dua hal. Satu, dari Sion akan keluar pengajaran. Dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Selanjutnya mari kita melihat yaitu manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion, gunung Tuhan, yaitu rumah Allah Yakub. Manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion, yaitu gunung Tuhan, rumah Allah Yakub. Manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion, yaitu mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Amin. Manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion ialah untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Saudara, jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang tak terselami. Puji Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelami jalan-jalan Tuhan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus naik ke gunung Sion, naik ke gunung Tuhan, karena dari sana keluar pengajaran. Manfaatnya untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang tak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita awali dulu. Kita melihat jalan Tuhan diawali dari 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, kita berdoa supaya nanti ada Alkitab yang baru. Amin. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu kasih karunia. Terus? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Ya. dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terus. Ia tidak berbuat dosa, Ya. dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, puji Tuhan. Kita dipanggil, singkatnya dari apa yang sudah dibaca, kita dipanggil untuk mengikuti jejak atau tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Inilah tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Dan kita dipanggil untuk mengikuti jejak ini. Puji Tuhan. Berarti orang lain yang berbuat salah, kita yang menanggungnya. Inilah tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu. Orang lain yang berbuat salah, kita yang menanggungnya. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tujuannya supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin, saudaraku. Prakteknya, strip pertama, ia tidak berbuat dosa, sama dengan hidup suci dan benar. Prakteknya, strip pertama, ia tidak berbuat dosa, sama dengan hidup suci dan benar. Menunjuk kuasa dari firman Allah. Menunjuk kuasa dari firman Allah, tabiat Yesus anak Allah. Sebagai tabiat Yesus anak Allah. Amin. Strip yang kedua, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Menunjuk tabiat dari Roh Allah, yaitu Kristus. Strip yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menunjuk kuasa dari kasih, tabiat dari Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi hidup benar, saudaraku, hidup suci dan benar itu tabiat dari Yesus anak Allah. Kemudian tidak ada dusta, itu tabiat dari Roh Allah. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu tabiat dari Allah Bapa, yaitu kasih. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, Iya. tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, saudara, kalau kita mengikuti jejak Yesus yang berdarah itu, maka kita tidak sesat. Amin. Sama dengan domba yang tergembala, berarti terpelihara, terpelihara lahir batin, jasmani maupun rohani. Amin, saudaraku. Kalau kita mengikuti jejak Yesus yang berdarah dengan benar, dengan tepat dan benar, maka kita tidak sesat di jalan. Sama dengan domba yang tergembala, berarti terpelihara lahir batin, jasmani, rohani. Seperti pengakuan Daud dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti tidak kekurangan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani segala perkara lahiriah dicukupkan. Secara rohani, dosa, kejahatan, kenajisan tidak nampak lagi sebagai kekurangan. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita tergembala, menjadi domba yang tergembala, pasti terpelihara. Berarti tidak sesat. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita akan melihat jalan-jalan Tuhan lebih lengkap dan lebih sempurna lagi. Lebih lengkap dan lebih sempurna lagi. Kita sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Kenapa bangsa-bangsa berduyun-duyun naik ke gunung Sion? Karena dari Sion keluar pengajaran. Manfaat dari pengajaran untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Secara singkat, kita sudah melihat jalan-jalan Tuhan. Itulah tapak kaki Yesus yang berdarah. Untuk itulah kita dipanggil, yakni untuk mengikuti jejak yang berdarah itu, supaya kita tidak tersesat di jalan. Sama seperti gembala, sama seperti domba-domba yang tergembala, terpelihara dengan baik. Amin. Mari selanjutnya kita akan melihat jalan-jalan Tuhan lebih lengkap dan lebih sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengetahui dalam sebuah lagu yang mengatakan, jalanmu tak terselami. Terus apa lagi? Oleh setiap hati kami. Lalu percaya ada rencana yang indah. Lanjut. Dia terduga kasih-Mu. Terus, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, menanda sejahtera walau ditelan badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayo, mari kita lihat jalan Tuhan lebih lengkap lagi dan lebih sempurna. Puji Tuhan. Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Iya. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ya, ini pengakuan Salomo, seorang yang penuh dengan hikmat, berkata ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Antara lain, 1, jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. 2, Jalan ular di atas cadas. jalan ular di atas cadas. 3, Jalan kapal di tengah-tengah laut. jalan kapal di tengah-tengah laut. 4, Dan jalan seorang laki-laki dengan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Sekali lagi, ada 4 hal jalan-jalan Tuhan, dan semuanya itu tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran dari Raja Salomo, walaupun ia seorang yang penuh hikmat dan akal budi dan kebijaksanaan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita lihat 4 hal jalan-jalan Tuhan yang diawali. 1, jalan Raja Wali di udara. 1, jalan Raja Wali di udara menunjuk kewibawaan dan keagungan Yesus sebagai Raja yang kuat,
Ya, menunjuk kewibawaan dan keagungan Yesus sebagai Raja yang kuat. Bagaikan sayap burung nasar. Bagaikan sayap burung nasar yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Amin. Namun perlu untuk diketahui, memang Yesus adalah Raja Agung, Raja yang besar, Raja Agung. Namun ia telah mengangkat serta mengurapi kita untuk memerintah sebagai raja-raja kecil di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2. Jalan ular di atas cadas. Ya. Puji Tuhan. Di jalan ular di atas cadas sama dengan berdiri di atas korban Kristus. Sama dengan berdiri di atas korban Kristus. Yesus adalah gunung batu. Amin. Menunjuk, ya, jalan ular di atas cadas menunjuk sengsara dan derita Yesus sebagai manusia. Sengsara dan derita Yesus sebagai manusia. Puji Tuhan. Ini merupakan perjalanan sengsara dan derita atau pengalaman kematian yang kita alami di atas muka bumi ini. Sama dengan berdiri di atas korban Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini sebuah perjalanan yang unik, yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Karena kalau kita memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini tidak sesuai dengan logika manusia. Dapat dipahami. 3. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah laut menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Bagaikan kapal berusi penuh dengan muatan, yaitu segala harta dan segala kekayaan surgawi yang bernilai tinggi dan berharga, berada di tengah-tengah lautan luas, menghadapi angin, badai dan gelombang untuk mencari pelabuhan hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Pendeknya, jadilah syah bandar yang baik. Jadilah syah bandar yang baik. Puji Tuhan. Menjadi pelabuhan hati bagi Tuhan untuk diisi penuh dengan segala harta dan barang-barang yang berharga serta kekayaan rohani yang bernilai tinggi. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak berharga di dalam diri Yesus Kristus. Dia telah turun ke dunia orang mati. Hari ketiga ia bangkit. Amin. Lautan luas menunjuk kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia sebagai hamba, bagaikan kapal berisi penuh dengan muatan, barang-barang yang berharga dan bernilai tinggi. Itulah harta kekayaan surgawi untuk kita terima. Sebab itu jadilah syah bandar atau pelabuhan hati yang baik bagi Tuhan, supaya kita memiliki semuanya. Segala kekayaan surgawi kita miliki. Tidak ada satupun yang tidak berharga yang ada di dalam diri Yesus. Semuanya bernilai tinggi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang terakhir, 4. Jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis menunjuk kemuliaan Yesus sebagai anak Allah.
menunjuk kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Saudara, tadi di atas tadi diawali dengan jalan Raja Wali di udara, bukan? Amin. Menunjuk Yesus Raja, namun ia telah meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan surga yang mulia, kemuliaannya. Strip pertama, turun ke bumi dan menjadi manusia dalam sengsara atau kematian. Amin. Amin. Kemudian strip yang ketiga, kemudian hari yang ketiga ia bangkit bagaikan kapal di tengah-tengah lautan bebas. Strip yang keempat, kalau kita bertekun di dalam pengalaman kematian dan kebangkitannya, kelak kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Apabila ia datang untuk yang kedua kalinya, apabila ia kelak datang untuk yang kedua kalinya, maka ia tampil sebagai raja dan mempelai pria surga dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Puji Tuhan. Jadi jelas jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang sempurna, tidak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Mengapa? Karena manusia tidak sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, apabila ia datang kelak untuk yang kedua kalinya, maka ia akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Jelas ini menunjuk pada pesta nikah anak domba. Amin. Wahyu, mari kita lihat ayat itu sebagai pembuktian. Ya, puji Tuhan, semuanya itu harus dibuktikan dengan akurat. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya. seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Ya. Katanya, Ya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah Ya. menjadi Raja. Terus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Ya. dan pengantinnya telah siap sedia. Terus. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan Ya. yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. tuliskanlah, Ya. berbahagialah Berbahagialah mereka siapa? undang ke perjamuan kawin Secara khusus mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Terus. Katanya lagi kepadaku, Iya. perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Jadi perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini berada pada satu titik, yakni perjamuan kawin anak domba. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis oleh Raja Salomo, jalan yang terakhir ialah jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jadi jelas sekali perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir pada perjamuan malam kawin anak domba. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi mempelai wanita Tuhan sama dengan berada dalam kemuliaan dan kesempurnaan Yesus Kristus sebagai Raja dan mempelai pria surga. Sungguh jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang tak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat, kita akan bandingkan ada perjalanan
yang tidak sesuai dengan perjalanan dari mempelai wanita Tuhan. Ada perjalanan yang tidak sesuai dengan perjalanan mempelai Tuhan. Mazmur Amsal 30 ayat 20. Ya, puji Tuhan. Amsal 30 ayat yang ke-20. Boleh baca ayat 19 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan Raja Wali di udara, 1, jalan ular di atas cadas, 2, jalan kapal di tengah-tengah laut, 3. dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Berakhir dengan perjamuan malam kawin anak domba menjadi mempelai Tuhan. Tetapi ada perjalanan mempelai asing. Ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Iya. Ia makan lalu menyeka mulutnya. Ia makan lalu menyeka mulutnya, padahalnya sudah ia makan sampai kenyang, lalu menyeka mulutnya, membersihkan mulutnya terus. Dan berkata, Ya, aku tidak berbuat jahat. tidak berbuat jahat. Ini perjalanan mempelai setan. Tidak mau mengakui dosa. Penuh dengan segala dusta dan tipu daya pada mulutnya. Berbeda dengan jalan atau tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. 1, ia benar. 2, di dalam mulutnya tidak ada dusta. 3, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, di dalam mulut mempelai Tuhan tidak ada dusta. Amin. Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu 14. Baca ayat 1 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya, Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. ya, sampai ayat 5. 1 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ya, Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan Ya. nama bapaknya. Ya, tulis saja ayat 1 dulu. Anak domba berdiri di bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang. Bersama-sama dengan 144.000 orang yang telah ditebus dari antara manusia di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Dan mereka itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Buktinya, di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Puji Tuhan. Jadi inti daripada mempelai wanita Tuhan adalah 144.000 orang. Puji Tuhan. Semuanya itu berasal dari 12 suku Israel tulen. Lanjut ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya Ya. dengan perempuan-perempuan. Puji Tuhan, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini bukan perempuan biasa. Sebab perempuan-perempuan ini menunjuk kepada satu Isabel. Ini gambaran dari perempuan yang tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Ya. Prakteknya mengajar, tidak mau menerima ajaran. 2, perempuan Babel. Ini juga bukan perempuan biasa. Sebab di tangannya ada sebuah cawan. Berisi penuh dengan 1, kekejian. 2, kenajisan percabulannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian terus
karena mereka murni sama seperti Ya. perawan. Mereka itu 144.000 orang itu jelas mereka itu adalah inti dari mempelai wanita Tuhan. Karena di sini juga dikatakan mereka itu murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan berarti suci di atas suci. Kemudian Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Iya. kemana saja ia pergi. mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sama dengan senantiasa menyangkal diri dan memikul salib serta mengikut Tuhan. Terus Mereka ditebus dari antara manusia Iya. sebagai korban-korban sulung Iya. bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya, dan selanjutnya mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Menjadi korban-korban sulung. Puji Tuhan. Korban sulung, korban yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita senantiasa mendahulukan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Dan yang terakhir terus, Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Iya. Mereka tidak Iya. bercela. yang terakhir, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Tidak terdapat dusta. Tipu dan dusta tidak terdapat pada mulut mereka. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa mereka tidak bercela. Kalau seseorang benar dalam perkataannya, dia sempurna, tidak bercela. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, kalau kita perhatikan empat jalan ini betul-betul tak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel bagaikan gandum telah memberi pengertian kepada kita, sehingga kita juga memperoleh pengertian yang benar, sehingga kita boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan, dan kita pun akan melangkah sesuai dengan ketetapan dari firman Tuhan. Itulah perjalanan mempelai. Itulah perjalanan mempelai. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga saudara, kesimpulannya, saudara, Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Kesimpulannya, Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah. Yusuf berisi penuh dengan gandum. Puji Tuhan. Dan satu kali nanti kelak bangsa-bangsa akan berduyun-duyun naik ke atas gunung Sion. Karena dari Sion keluar pengajaran, manfaatnya untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan, yakni jalan-jalan mempelai. Puji Tuhan. Tuhan sedang menerangi hati kita masing-masing, terkhusus tentang jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Ketika Yusuf tidak menodai kemurnian firman Allah, maka kita tidak sesat di jalan. Kalau kemurnian firman Allah itu tidak ternodai, maka tentu kita tidak sesat di jalan. Sebaliknya,
gandum, yakni pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, akan membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yakni menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak sesat. Karena perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir pada satu titik. Itulah pesta nikah anak domba. Kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Menjadi mempelai Tuhan. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Tidak sesat. Tapi kalau firman itu sudah ternodai, kalau firman itu ditambahkan, dikurangi, maka gereja Tuhan akan sesat di jalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus menyatakan isi hatinya kepada kita sekaliannya. Tuhan menjadikan kita spesial di hatinya. Istimewa. Amin. Mari kita lihat sebagaimana hal perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Yosua pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Yosua pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Menyeberangi sungai Yordan. Ya. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, Ya. katanya, Ya. segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu Ya. yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, Ya. maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikuti jejak tabut perjanjian terus. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Puji Tuhan. Bangsa Israel harus mengikuti geraknya tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi. Nah, ini suku Lewi ini kehidupan yang dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tujuannya, bangsa Israel harus mengikuti geraknya tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi. Tujuannya supaya mereka mengetahui jalan yang harus ditempuh, supaya mereka mengetahui jalan yang harus ditempuh, sebab jalan itu belum pernah mereka lalui. Sebab jalan itu belum pernah dilalui. Puji Tuhan. Jadi sangat lucu rasanya apabila seorang hamba Tuhan dengan tidak segan-segan berani berkata bahwa ia berulang kali turun naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang tahu jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak dituntun oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Bagaikan bangsa Israel mengikuti geraknya tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara tentang dua hal. Tabut perjanjian berbicara tentang dua hal. Satu, tahta, menunjuk ibadah dan pelayanan kita hari ini. Amin, saudaraku. Sebab di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini Tuhan hadir dan bertata. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan sidang jemaat sebagai mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, namun perlu untuk diketahui
jarak antara bangsa Israel dengan tabut itu ada 2000 hasta. Ya, jarak antara bangsa Israel dengan tabut itu ada 2000 hasta. Puji Tuhan. Yesus Kristus telah mengerjakan semua pekerjaan. Semuanya pekerjaan ini di atas kayu salib. Yesus telah mengerjakannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudaraku. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal dalam kemuliaan kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, jika Tuhan izinkan, yaitu secara khusus Yusuf memelihara harta yang indah. Tadi kita sudah melihat Yusuf tidak menodai pengajaran firman Allah yang benar dan murni, tidak dinodai, sehingga Yusuf digambarkan seikat berkas gandum berdiri tegak. Lalu datanglah 11 ikat berkas gandum milik saudara-saudaranya mengelilingi dan datang sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf tersebut. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.